Dia tampil di depan, tunjuk itu ijazahnya yang asli, nggak kayak yang lain. Kalau mau tunjangan harus ada sertifikasi, Pak. Bisa. Ada juga saya tahu yang bisa beli itu sertifikasi. Mungkin ada yang palsu lagi. Ya kalau itu sih ijazah aja palsu ya, apalagi sertifikasi. Teman saya, Pak Menteri, Hakim MK, dituduh ijazah palsu. Iya, sahabat baik saya Pak Arsul Sani. Tapi hebatnya dia tampil di depan, tunjuk itu ijazahnya yang asli, nggak kayak yang lain. Polemik ijazah palsu Jokowi jadi bahan olok-olokan anggota DPR. Beni Harman singgung Hakim MK Arsul Sani, berani tunjukkan ijazah asli, enggak kayak yang lain. Nah, yang lain itu siapa? Ya pasti Jokowi. Anggota Badan Legislatif DPR RI fraksi Demokrat Beni Harman menyinggung tudingan ijazah palsu. Nah, momen ini terjadi saat Balik DPR RI gelar rapat bersama Kemendikdasmen dan Kemenag membahas hasil pemantauan dan peninjauan UU Guru dan dosen di Gedung Parlemen Senayan pada Rabu 19 November. Beni memuji Hakim MK Arsul Sani yang berani tunjukkan ijazah usai dituduh gunakan ijazah palsu. Ada teman saya, Pak Menteri, Hakim dituduh ijazah palsu. Ya, sahabat baik saya Pak Arsul Sani, tapi hebatnya dia tampil di depan, tunjuk itu ijazah yang asli. Enggak kayak yang lain, ujar Beni. Nah, yang lain itu siapa? Ayo. Saya tahu yang bisa beli itu sertifikasi. Mungkin ada yang palsu lagi. Palsu. Ya kalau itu sih ijazah aja palsu ya, apalagi sertifikasi. Ya, ada yang teman saya, Pak Menteri, Hakim MK, dituduh ijazah palsu. Iya, sahabat baik saya Pak Arsul Sani. Tapi hebatnya dia tampil di depan, tunjuk itu ijazahnya yang asli, nggak kayak yang lain. Yang terhormat para menteri yang sangat saya banggakan, di dalam Undang-Undang 14 2005 itu dicantumkan sertifikasi. Tujuan dan maksudnya sangat mulia. Apa tujuan dan maksudnya? Meningkatkan kualitas guru tadi, sertifikasi. Maka sekolah Pak, kalau di kota Pak Menteri tidak terlalu susah. Di daerah saya di 3T sana di NTT Pak, mbak-yu saya yang jadi guru SD tamatan tahun 78, udah usia 50-an ke atas semua, itu harus mengikuti pendidikan guna mendapatkan sertifikasi ini. Dengan minim fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Apa akibatnya? Akibatnya adalah program sertifikasi yang tadi tujuannya bagus, bukan untuk mengejar kualitas, tetapi untuk apa? Untuk mendapatkan akses tunjangan. Dapat akses tunjangan, karena itu syarat Pak Menteri. Kalau mau tunjangan harus ada sertifikasi Pak, bisa. Ada juga saya tahu yang bisa beli itu sertifikasi. Mungkin ada yang palsu lagi. Palsu. Ya kalau itu sih ijazah aja palsu ya, apalagi sertifikasi.
Ya, ada yang teman saya, Pak Menteri, Hakim MK dituduh ijazah palsu. Ya, sahabat baik saya Pak Arsul Sani. Tapi hebatnya dia tampil di depan tunjuk itu ijazahnya yang asli. Nggak kayak yang lain. Ya. Mic-nya mati ini nanti kayaknya. Jadi apa artinya? Ini sertifikasi bukan untuk meningkatkan kompetensi tadi Pak. Untuk mengejar itu tadi Pak. Untuk mengejar tadi. Akibatnya apa? Beli pun bisa. Dan ada yang membeli itu. Beli Pak. Ada lagi yang memalsukan itu mungkin. Saya ada yang memalsukan dulu Pak. Teman saya, kasihan dia sudah meninggal. Sudah meninggal. Yang memalsukan sertifikasi hanya untuk mendapatkan tunjangan, dia lakukan. Sayang dia sudah meninggal. Kalau tidak saya bisa hadirkan dia di sini untuk memberikan testimoni. Ya. Jadi saya tidak boleh suudon, ya, bahwa ini dari skenario mengaswantokan Pak Arsul Sani. Saya nggak boleh suudon seperti itu. Tapi saya punya sikap tadi sudah saya sampaikan, jabatan ini amanah, dan siapapun yang menjabat, tidak hanya hakim konstitusi, suatu ketika itu pasti akan berakhir. Tinggal karena apa, gitu ya. Jadi nggak usah juga kemudian ini harus kita pertahankan apa, mati-matian lah atau apa, biasa aja lah gitu ya. Itu. Nah, yang kedua kampusnya. Kan memang salah satu yang saya ikuti juga di apa pemberitaan itu ya. Kemudian ini terjadi 1,5 tahun setelah saya selesai studi ya. Itu rektornya itu kan kemudian ditahan oleh Komisi Anti Korupsi Polandia, ya, dengan tuduhan karena ini Komisi Anti Korupsi menyuap pejabat Kementerian Pendidikan Polandia, ya, untuk mendapatkan izin yang saya pahami ya, program eksekutif MBA itu, ya. Nah, saya tidak tahu kemudian perkembangan kasus itu apa, karena ada di Polandia. Kalau saya googling saja, medianya bahasanya bahasa Polandia kan, nggak paham juga kita, itu loh. Tapi bagi saya, ya, kalaupun misalnya ada satu perguruan tinggi tersangkut katakanlah kasus korupsi, katakanlah misalnya